Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang semoga Allah berkahi ini di kondisi yang sebenarnya kurang kondusif dan sulit. Di satu sisi ia adalah rahmat, hujan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak kita ragukan lagi. Karena itulah firman Allah Jalla wa'ala. Dalam surat Qaf ayat 9 Allah berfirman, wa anazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dan kami turunkan dari atas langit air yang penuh dengan keberkahan. Namun kita tahu bersama-sama bahwa butuh ekstra perjuangan ketika kita beraktivitas di tengah guyuran hujan, dan itu tidak menurunkan sama sekali makna berkah di dalam ayat ini. Dan sebenarnya hadirin Allah muliakan, ketika kita berjuang tetap beraktivitas tidak di tengah-tengah guyuran hujan, maka kita tahu pahala kita akan semakin bertambah. Dan ini menunjukkan bahwa makna berkah itu lebih luas daripada apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan gitu loh, secara jangka pendek. Karena kita tahu bersama-sama kalau kita hanya nilai dengan jangka pendek, saat kita beraktivitas di tengah guyuran hujan, itu lebih lancar apa lebih ribet hadirin? Lebih cepat apa lebih lambat sampai? Apa? Lebih macet apa lebih lancar? Macet. Tapi Allah katakan ma'an mubarakah, tetap ayatnya nggak berubah. Itu kan harusnya membuat kita berpikir bahwa itu yang kita anggap ribet itu
Belum tentu ribet. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sejadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian suka itu justru itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian tidak tahu apapun. Al-Baqarah 216. Jadi itu tadi. Yang kesini naik motor siapa? Ada. Oh ya. Gimana begitu di tengah jalan? Ada kan yang naik motor? Angkat tangannya, nggak usah takut-takut. Nggak, Anda nggak akan kasih hadiah kok. Jadi nggak usah takut lah angkat tangan. Nggak ada apa-apa. Artinya ketika kita naik motor, apalagi jalan, terus air hujan mulai turun. Gimana? Jujur, di dalam hati itu alhamdulillah atau la haula wala quwata illa billah. Hah? Gimana perasaan atau pembicaraan hati itu gimana kalau air hujan pelan-pelan mengguyur dan membasahi badan kita? Hah? Alhamdulillah. Siapa yang ingat langsung baca doa Allahumma shayyiban nafi'ah? Plus ditambah jas hujan ketinggalan. Oh itu beda lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Ditambah lagi ketinggalan karena diturunin istri. Ya Allah nih bini, udah gue bilang jangan otak-atik isi motor tetep aja dia. Bener kan? Ketinggalan. Padahal istri kita maksudnya ingin ngejemur gitu loh. Karena tuh jas hujan udah 3 bulan gak dicuci gitu loh. Jadi itu sekali lagi gak mudah. Karena kalau kita bicara jangka pendek atau paling tidak apa yang kita rasakan pada saat air itu turun secara umum kita anggap itu merugikan kita. Padahal Allah berfirman ma'an mubarakah, itu air itu berkah dan itu benar. Walaupun kondisi misal buat jalanan ada genangan, tapi secara jangka panjang dan ukuran yang jauh lebih besar itu nguntungin gitu lah. Karena itu kehidupan, hujan itu kehidupan. Nah ini pelajaran mahal bagi kita, sehingga kita nggak gampang ngeluh gitu loh, nggak gampang ngedumel. Jadi misalnya basahnya baju kita, lepeknya baju kita, ketika kita beraktivitas di tengah guyuran hujan itu nggak seberapa dengan berbagai macam manfaat dari air tersebut, nggak seberapa. Dan silakan cek ke penduduk di negara-negara yang nggak turun hujan sama sekali. Dan mereka berharap suatu saat nanti hujan akan turun. Benar-benar harap gitu loh. Kenapa kita susah mensyukuri air hujan? Karena sering ketemu gitu loh. Coba kalau jarang-jarang ketemu, kan manusia selalu begitu. Kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya ketemu, seringnya berinteraksi itu akan membunuh rasa. Gitu. Itu makanya. Makanya ini yang harus terus kita ingatkan. Bahwa
walaupun terkesan tidak kondusif, tapi ini berkah, kita yakin berkah. Karena Allah yang berfirman berkah, maka berkah. Dan dari sini lagi-lagi jangan, artinya kita masih harus terus banyak belajar gitu loh hadirin. Dan seringkali kesimpulan kita tuh masih salah, masih prematur, masih nggak utuh gitu loh. Seringkali kesimpulan kita itu sangat sangat subjektif. Yang menguntungkan kita pribadi, berkah gitu loh. Padahal ngerugiin yang lain. Sedangkan sesuatu yang mungkin menyulitkan kita secara skup kecil, kita anggap ini buruk, padahal dampak positifnya itu jauh lebih besar gitu. Dan akan kita nikmatin juga gitu loh, secara sisi-sisi lain gitu jamaah. Makanya kita harus benar-benar banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum lagi pahalanya berlipat ganda kan. Inna idhamil jaza ma idhamil bala. Besarnya pahala itu tergantung sulitnya ujian dan ibadah. Itu ujian atau ibadah. Saya tahu saya tahu dan kenal baik seseorang waktu Jakarta pertama kali banjir parah yang per 5 tahun itu loh siklus. Kalau sekarang kan udah nggak ada ya, Allah udah tolong diantaranya melalui banjir kanal, bener nggak? Bener nggak nih? Tuh, jadi anak Jakarta dari tahun berapa? Pertama kali banjir yang sampai itu bus kelelep, kampung Melayu kelelep dan segala macam tuh tahun berapa hadirin? 2002 ya? 2001 2002 kalau nggak salah. Bener nggak? 2001 2002. Antum ada di mana? Usia lahir usia berapa? Lahir tahun berapa? 97. Antum usia berapa? Tahun berapa lahir? 98 juga. Pas kerusuhan. Loh lo bukan korban kerusuhan, tapi kan itu kan sejarah nasional jemaah. Itu waktu itu kan banjirnya parah banget. Nah saya tahu banget seseorang penuntut hari itu beliau mau nuntut ilmu, belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Durasi belajar bahasa Arabnya itu nggak sampai sejam. Nggak sampai sejam. Itu bertepatan dengan schedule rutin beliau belajar bahasa Arab sama ustadznya. Itu beliau berangkat dari Ciputat, pasar Ciputat ke mana? Ke sononya lagi. Nah, bingung kan? Ke sono itu di mana ya? Ya pokoknya masih jauh lah. Kalau dari Lebak Bulus kan lurus tuh pasar Ciputat. Masih bukan. Sebelum pasar Ciputat kalau nggak salah. Sebelum pasar Ciputat itu rumah ustadznya itu di daerah Bekasi yang banyak jembatannya tuh Rawalumbu. Insya Allah Rawalumbu.
ngerti nggak nih? Aduh, terlalu anak Jaksel kayaknya tuh ya. Main-main lah ke tempat lain. Jadi bayangkan dari Ciputat ke Rawalumbu. Berangkat itu beliau jam 8, jam 9 pagi. Jam 8. Itu Jakarta lagi mati begitu. Kampung Melayu itu lagi tenggelam. Coba jalan ini mentok, pindah lagi jalan yang satu, mentok. Naik motor loh, bukan naik getek atau perahu. Karena naik mobil udah nggak bisa, udah. Ya tuh yang hadirin yang tahu, kan mobil diparkir di jalan tol waktu itu. Yang bisa ningung-ningung tuh motor. Tapi alhamdulillah dengan taufik Allah, hari itu beliau berhasil belajar dan mendapatkan sesi bahasa Arabnya. Gitu lah. Dapat sebelum maghrib. Iya. Dari jam 8 berangkat. Dapat sesi sebelum maghrib. Nggak sampai sejam ya. Terus pulang lagi balik. Itu. Bayangkan. Hanya membela-belain kajian, bukan kajian, belajar bahasa Arab, nggak sampai 1 jam. Dan bahasa Arab dasar yang masih masmuka ismi Muhammadun wa anta masmuka ismi Aliun ahlan wa sahlan terus begitu. Bayangkan tuh untuk dapat masmuka ismi Muhammadun wa anta masmuka ismi Aliun ahlan wa sahlan itu 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam perjalanan. Itu kalau kita bicara mentalitas nuntut ilmu dan gak mundur. Padahal setiap detik beliau mau mundur bisa. Dan gurunya udah memang gak, ustadznya udah gak punya ekspektasi apa-apa. Orang Jakarta lumpuh. Gitu loh. Itu Jakarta lumpuh apa narasi orang Jakarta. Kalau pada saat itu antum di luar negeri, narasinya apa? Jakarta tenggelam. Loh benar nggak? Iya loh. Kan narasi kan tergantung framing media kan gitu ya. Kalau baca Jakarta, kalau orang Jakarta tenggelam gitu loh. Bukan orang pikirnya udah jadi apa nih anak orang warga Jakarta gitu loh. Jadi hadirin Allah kan, bayangkan. Cuman sedikit, tapi diperjuangkan itu loh. Itu mentalitas menuntut ilmu. Dan begitu sampai, ustadznya mau ngajarin, padahal sesinya itu pagi. Makanya beliau datang jam 8. Datang ke rumah ustadz gitu. Biar berkah kan datang ke rumah ustadz. Ditungguin gak ada kabar, ustadznya pikir udah gak ada deh nih. Gitu. Karena macet, ketutup, keblok, segala macem. Datang curuk gitu loh. Sebelum maghrib belajar, tetap belajar. Kenapa? Kok ustadznya masih mau ngajarin? Kan waktunya udah habis. Itu telat gitu loh. Jadi kalau hadirin telat 15 menit itu masih oke lah gitu loh. Walaupun perbanyak istighfar juga, harusnya nggak telat. Tapi ini sosok ini telatnya tuh ya Allah udah. Tapi ya begitu kondisi. Dan disitulah keberkahan ilmu. Keberkahan. Dan akhirnya dengan mentalitas itu, setelah taufik dari Allah, sosok ini bisa bahasa Arab. Gitu. Ya. Makanya penuntut ilmu itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang terpenting setelah taufik dari Allah adalah mentalitasnya harus beda. Gitu. Gak bisa kayak mentalitas kebanyakan orang. Gak bisa.
mentalitasnya itu harus maju tak gentar, nah gitu, maju terus. Dan dikit-dikit, berat, dikit-dikit gak bisa, dikit-dikit balik kanan, dikit-dikit macet, dikit-dikit banjir, dikit-dikit udah mampir ke tukang sate sebelah aja. Nggak bisa hadirin, maju terus. Hasilnya gimana? Wallahu ta'ala bisawab. Saya mau tanya, kayak seperti penuntut ilmu di atas, selama perjalanan itu kira-kira setannya banyak apa enggak? Godaannya banyak enggak? Banyak, ya Allah. Udah balik aja, uzur syar'i. Nah, itu kan. Paling enak udah tuh. Iya. Dan dari ketawa antum itu sering di benak kita tuh. Dikit-dikit uzur syar'i, uzur syar'i. Itulah. Ya begitu, Masya Allah. Banjir nanti. Ustadz juga ngerti gitu. Kan Ustadz juga ngerti. Udah terlambat. Ngapain lagi datang? Kalau di dalam posisi ini bukan udah terlambat, Ustadznya udah tidur, kan bisa gitu. Datang sore, pasti Ustadznya udah cari aktivitas lain atau berpindah ke aktivitas lain. Tapi ya penuntut ilmu itu gak ada urusan dengan kemungkinan-kemungkinan itu. Karena mereka hidup bukan dengan kemungkinan-kemungkinan hasil. Mereka itu hidup dengan perintah dan larangan Allah. Nah, itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala suruh berusaha semaksimal mungkin, ya berusaha semaksimal mungkin. Kalau Allah Subhanahu wa taala suruh fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ya semampu kita. Hasilnya urusan Allah itu. Mau ketemu Pak Ustadz, mau enggak. Mau Pak Ustadz udah punya kegiatan lain, mau Pak Ustadz udah istirahat, mau Pak Ustadz udah pindah rumah, urusan itu bukan urusan kita. Yang penting kita disuruh bertakwa, disuruh berjuang, disuruh semangat, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat bagi Anda, jangan nyerah. Nah itu. Atau minta pertolongan kepada Allah dan jangan nyerah, jangan lemah, jangan balik badan, jangan balik kanan. Nah itu. Wala ta'jiz. Jangan nyerah. Jangan lemah, jangan down, jangan balik kanan, udah maju aja terus. Hasilnya bukan urusan kita, gitu loh. Kita urusannya jalanin perintah Allah. Dapat nggak dapat, Allah tahu yang terbaik. Jangan dikit-dikit maju mundur, dikit-dikit balik kanan, dikit-dikit itu uzur syar'i dan seterusnya. Nah, itulah yang harus kita kuatkan. Nah, dan ini penting. Nah, mentalitas itu penting hadirin. Jiwa pantang nyerah itu penting. Itu yang ditanamkan Rasulullah SAW. Makanya al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Walaupun di dalam keduanya ada kebaikan kata Nabi SAW. Dan mukmin yang kuat itu apa? Kuat iman, kuat mentalitas, kuat karakter itu. Dan mentalitas karakter itu karena iman yang kuat. Itulah. Dan itulah tuntunan Rasulullah SAW. Itu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu mentalitasnya sangat kuat, bahkan terkuat. Udah dihina, difitnah, diboykot, dizolimi, tetap aja jalan terus dakwah di kota Makkah. Lalu ada sahabat-sahabat beliau yang curhat, kita nih kita dianiaya, kita dizolimi. Apa closing statement Nabi SAW ketika melihat begitu? Kata beliau, walakinnakum qaumun tastajilun. Kalian tuh terburu-buru. Itu. Nggak sabar, bayangkan. Sebelumnya beliau mengatakan, itu umat sebelum kalian
itu ditangkepin, lalu diberdirikan, lalu digergaji jadi dua. Bayangkan, digergaji jadi dua. Itu aja nggak menggoyahkan dia dengan imannya. Kalian ini tergesa-gesa, kata Nabi SAW. Itu, Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Makanya pentingnya tetap datang walaupun ada kendala, kecuali kalau udah nggak bisa ya. Semaksimal mungkin itu bukan hanya sekedar datang kajian, itu tentang melatih mentalitas dan membangun pola pantang menyerah, pantang mengatakan tidak sampai Allah Subhanahu wa taala yang menghentikan gitu. Itu poin. Itu poin. Dan itu kasus banyak seperti itu. Tapi kalau belum apa-apa udah nyerah, udah nggak bisa, hitung-hitungannya nggak masuk. Oh, kalau main hitung-hitungan nggak masuk dalam tanda kutip, yang nggak ada Nabi Musa itu ditolong dengan laut dibelah. Karena sebelum sampai ke ujung daratan nyerah duluan, hitung-hitungannya nggak masuk. Itu ketangkap dia udah nyerah aja deh. Enggak, harus jalan. Kalau selalu pakai hitung-hitungannya nggak masuk, itu Nabi Ibrahim nggak akan tercatat dalam sejarah dilemparkan ke kobaran api, lalu api itu jadi dingin dan nyaman. Unibar dan wassalaman ala Ibrahim. Gitu. Kenapa? Karena sebelum itu udah nyerah duluan, hitung-hitungannya nggak masuk. Enggak, orang-orang besar itu, tapi mereka nggak sombong, mereka nggak jumawa, mereka nggak arogan. Justru sebaliknya, mereka tidak mengandalkan diri mereka, tapi bertawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enaknya orang beriman. Yang sok-sokan. Tapi hanya menjadikan diri sebagai hamba. Itu. Nggak berkuar-kuar tuh nggak sok-sokan. Karena prinsip mereka hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Bukan ingin jadi pahlawan, bukan ingin dipuji orang, dielulkan orang, enggak. Hanya ingin menjalankan perintah Allah itu. Itu penting banget. Itu penting banget. Dan itu yang harus kita bangun terus. Makanya kan ada istilah apa di dunia pergaulan itu, man got to do what man got to do. Itu hadirin. Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Itu aja. Nggak berniat jadi A, jadi B, jadi C. Niatnya cuma mau jadi hamba yang nanti diridhoi oleh Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tuh seneng sama hambanya yang pantang menyerah, gigih, punya determinasi bagus, persistensi yang oke. Nah itu. Itulah hadirin. Jadi makanya para sahabat ketika Nabi SAW minta mundur di Sulhul Hudaybiyah kan bingung hadirin. Itu kan. Masih ingat nggak tuh hadirin Sulhul Hudaybiyah? Siapa yang masih ingat, angkat tangan? Yang masih ingat Sulhul Hudaybiyah kejadiannya? Nggak ada yang ingat. Nah itu ingat. Buat hadiah. Nggak, saya nggak minta ceritain, enggak. Kan saya cuma nanya siapa yang ingat. Kok tegang banget mukanya? Tinggal yang ingat angkat tangan. Mau ingatnya 100%, 50%, 20%, yang penting ada yang ingat dikit gitu loh.
Nah, enak beliau dapat hadiah gitu loh. Makanya antum tuh kayaknya overthinking deh. Mikirnya nanti kalau gua angkat tangan gue disuruh, kan gak ada yang disuruh ceritain. Pertanyaan cuman siapa yang ingat, udah gitu aja. Angkat tangan aja udah. Nah, sulhul Hudaybiyah itu kan apa namanya, long story short, kesimpulannya kan Nabi SAW mau umroh, lalu dihalangin, dicegah di sebuah daerah namanya Hudaybiyah. Nggak boleh lanjut ke kota Makkah. Akhirnya suruh buat perjanjian yang salah satu poinnya adalah pulang lagi ke Madinah. Lalu tahun depan baru boleh masuk dengan mengerjakan umroh qadha. Bayangin. Dan Hudaybiyah itu udah dikit lagi dari kota Mekah gitu. Udah dikit lagi. Bayangin gak sih perasaan hadirin mau umroh sampai di Jeddah suruh pulang lagi? Gimana tuh perasaan? Oh, sakit hati hadirin. Suruh pulang lagi tuh. Dan apa, buat perjanjian yang secara kasat mata merugikan, padahal enggak, itu menguntungkan. Tapi secara kasat mata itu merugikan. Nah, itu kan mayoritas sahabat nggak mau. Kenapa? Karena mereka terbiasa maju terus gitu. Sampai Umar radhiyallahu anhu kan datang ke Nabi SAW, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, alasna alal haq wahum alal batil. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Bukankah kalau kita wafat kita masuk surga dan mereka wafat mereka masuk neraka? Kenapa kita mundur? Kenapa kita kok kayaknya terhina begini? Dan pada saat itu Nabi SAW bukan takut, tapi wahyu yang memerintahkan beliau mundur. Wahyu. Tapi kan para sahabat belum tahu itu. Dan masih berharap wahyu belum final, kata mereka. Nah, akhirnya mereka menggunakan pola mereka selama ini. Pola mereka apa? Maju terus. Gitu loh. Padahal kalau maju terus, hitung-hitungannya kalah kekuatan. Wong niatnya mau umroh bukan mau perang. Lalu kalau maju terus sudah disambut tuh sama Abu Sufyan dan lain-lain. Dengan kekuatan penuh. Tapi mereka tuh mentalnya tuh maju terus. Makanya kenapa kita ingin angkat sedikit hal ini, kita tuh hari gini perlu mental maju terus gitu loh. Sampai Allah takdirkan atau Allah larang. Nah, begitu berhenti nih. Itu penting. Dan kita takarrub ilallah. Kita niatkan mendekatkan diri kepada Allah. Kita niatkan, jadi niat kita tuh bukan hanya sukses di dunia, bukan. Niatnya mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala ta'jiz itu, jangan lemah, jangan mundur, jangan down, jangan balik kanan gitu loh. Maju aja. Gitu hadirin sekalian. Nanti Allah kasih keberkahan. Kecuali kalau udah, kecuali kalau memaksakan, jangan memaksakan gitu loh. Memang butuh wisdom juga, butuh wisdom atau kebijaksanaan. Tapi punya wisdom atau punya kebijaksanaan itu butuh proses hadirin. Butuh pengalaman, butuh trial and error gitu loh. Makanya kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapatkan dengan cara dipelajari. Hilm, bijaksana, wisdom, itu didapatkan dengan proses. Coba lagi salah, coba lagi berhasil, coba lagi salah, baru dapat itu. Nah, makanya kalau kita nggak punya mentalitas pejuang, susah kita jadi orang bijak. Karena bijak itu harus menjalani proses kehidupan. Baru, setelah beberapa tahun gitu, ternyata begini tuh hidup
gitu. Nah kalau kita nggak pernah mau mencoba atau mencobanya setengah-setengah, nggak pernah tahu itu, nggak pernah ngerasain hidup, gitu lah. Ya sama aja. Kalau baru 50 meter dari keluar rumah udah muter balik, nggak akan pernah ngerti bagaimana kondisi Jakarta kalau sedang diguyur hujan itu. Kita nggak akan pernah tahu betapa kedinginannya pengendara motor gitu loh. Kalau kita nggak tahu kedinginannya, basah kuyupnya pengendara motor, nanti kalau kita naik mobil pas hujan cenderung arogan. Apalagi ngelihat kena motor menepi, dasar nggak ngerti peraturan lalu lintas dan seterusnya. Padahal di situ boleh berhenti gitu misalnya. Dan mereka itu lagi berteduh di tempatnya gitu. Kan itu tadi. Benar nggak? Kalau kita pernah ngerasain hujan-hujanan menggigil gitu, ketika nanti suatu saat atau berikutnya kita dapat nikmat dari Allah atau alat transportasi yang lebih bagus, ngelihat mereka yang menggigil kedinginan gimana perasaannya? Syukurin, oh syukurin itu loh. Oh ini kacang lupa kulit ini hadirin. Kan lebih tenang, oh ya kasih udur gitu. Gitu loh. Kasih udur gitu loh. Kasih bisa ngerti gitu loh. Terus diarahin gitu. Kalau berhentinya salah di sana aja mas gitu loh. Mungkin dikasih sesuatu gitu loh. Nah itu wisdom tuh hadirin. Kenapa? Ngejalanin hidup. Nah itu. Orang tuh kalau nggak punya pengalaman hidup, susah punya wisdom. Nah itu. Makanya penting gitu loh. Penting penuntut ilmu itu punya mental itu tuh penting. Bukan hanya baca penting jelas, ngafalin penting. Tapi ngejalanin tanpa menyerah dan maju terus pantang mundur itu juga sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah adzan ya. Tapi kita lanjutkan hadir. Ini belum mulai loh kajian kita ini. Aduh, subhanallah sama hadirin nih. Berarti bicara sama antum ini menyenangkan hadirin. Sampai kita nih lupa kita belum mulai inti kajian. Gak lupa kok enggak. Tapi ini yang mau ditekankan. Jazakallahu khairan, kita lanjutkan pada salat maghrib. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita lanjutkan sejenak materi kita. Mungkin bisa dibaca, falyatafaddal mashkura. Wa min adwiyati ihtiqarun nas. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadhina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: ومن أدوية احتقار الناس تدبر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وربما كان المحتقر أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية
كما قيل إن الله تعالى أخفى ثلاثة في ثلاثة وليه في عباده ورضاه في طاعته وغضبه في معاصيه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke penyakit yang sangat mematikan, yang keempat setelah hasad, lalu ujub, riya, dan yang berikutnya adalah ihtiqarun nas. Ihtiqarun nas, merendahkan orang atau merendahkan manusia, menjatuhkan manusia, meremehkan manusia, dan semakna dengan itu. Dan di antara obatnya, wa min adwiyati ihtiqarin nas, di antara obatnya adalah merenungkan dan mentadabburi firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sebuah kaum merendahkan kaum yang lain, karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Surat Al-Hujurat ayat 11 dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, ini hal penting untuk kita renungkan bahwa salah satu penyakit yang sangat berbahaya dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan di dunia ilmu adalah ketika kita merendahkan pihak lain atau merendahkan manusia, menjatuhkan manusia, dan seterusnya. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan yang disayangkan ini terjadi, dan ini dari zamannya Ibnu Jama'ah rahimahullah dan zaman para ulama sebelumnya. Makanya ditekankan oleh mereka rahimahullahu ta'ala. Jadi ini bukan penyakit yang baru ada pada hari ini atau fenomena pada saat ini. Sekali lagi, buku ini bukan buku kontemporer, tapi buku yang sudah berabad-abad ada di tengah-tengah umat. Jadi memang ini penyakit seperti riya, penyakit seperti hasad, penyakit seperti ujub gitu loh. Memang terjadi gitu loh. Menjatuhkan, merendahkan, nyinyir, dan seterusnya. Jadi bukan hal yang mengejutkan sebenarnya bagi orang yang belajar dan tahu sejarah dan mengikuti kitab-kitab para ulama. Emang ulama wanti-wanti dari awal. Sekali lagi, buku kita ini adalah buku awal dalam perjalanan seorang dalam samudra ilmu. Jadi memang ini diwanti-wantikan, diingatkan semenjak awal. Yang jadi masalah ketika kita nggak belajar kitab-kitab seperti ini, ketika kita menuntut ilmu, atau ketika kita masuk di dunia dakwah, atau masuk di dunia kajian, dan sehingga nggak ngerti. Padahal kalau kita buka buku-buku para ulama, dari fase awal murid itu, penuntut ilmu itu sudah diingatkan bahwa jangan merendahkan orang, jangan menjatuhkan orang. Itu bukan mentalitas penuntut ilmu. Walaupun sekali lagi amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap ada. Walaupun membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah itu tetap prinsip Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi bedakan antara membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah, dengan menjatuhkan orang, merendahkan orang.
atau membunuh karakter orang dan semakna dengannya. Ini hal yang sangat penting. Bahkan Abu Sinan itu menyampaikan, sebagaimana bisa dicek dalam kitab Tartibul Madarik, idza kana talibul ilm qabla an yata'allama mas'alatan fid din yata'allamul waqi'ata fin nas mata yuflih. Apabila penuntut ilmu sebelum mempelajari masalah dalam agama, maksudnya di fase awal berarti. Jadi apabila penuntut ilmu sebelum mempelajari masalah-masalah dalam agama, jadi maksudnya kapan? Di fase awal. Yata'allamul waqi'ata fin nas mata yuflih. Sudah belajar bagaimana ngomongin orang, membicarakan orang, menjatuhkan orang, merendahkan orang, maka bagaimana dia mau beruntung dalam hidupnya? Bagaimana dia mau berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Itu dijelaskan para ulama. Lalu kalimat ini diberikan catatan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, wa idza kana yata'allamu al-waqi'ata fi ahli al-ilm fa hadha yujibu hirmanahu minal ilm. Dan apabila penuntut ilmu itu dalam tanda kutip berani melangkah lebih jauh, belajar menjatuhkan, merendahkan ahli ilmu, maka dalam kondisi ini dipastikan dia dia terhalang mendapatkan ilmu nafi. Gitu. Udah gagal total. Jadi kalau ngomongin orang secara umum, dia nggak akan beruntung. Tapi kalau dia sudah sampai stadium berani bicarakan ahli ilmu, dipastikan dia gagal, kata para ulama. Nggak akan dapat ilmu nafi. Nggak akan mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Mungkin hafalannya banyak, mungkin wawasannya banyak, tapi kalau dia berani membicarakan ahli ilmu, selesai sudah. Perjalanannya di dunia ilmu itu gagal, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dan para ulama yang lain. Jadi ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian pentingnya masalah ini. Dan ini bukan fenomena hari ini dari dulu. Terus diingatkan para ulama, terus diingatkan para ulama, terus diingatkan para ulama. Jangan meremehkan, jangan menjatuhkan, jangan merendahkan orang. Itu poin. Dan gak akan berhasil, gak akan dapat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan itu tujuan kita. Itu tujuan kita. Dan ini pondasi yang disampaikan para ulama ke murid-murid mereka, ke masyarakat yang mulai belajar. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan dasar dan nilai dasar dari ilmu serta dakwah itu sendiri. Karena ilmu dan dakwah itu prinsip dasarnya adalah kasih sayang kepada umat, pertolongan kepada masyarakat atau manusia, bukan menjatuhkan mereka, menginjak-injak mereka, merendahkan mereka. Ini benar-benar tidak nyambung, dan antara timur dengan barat, antara timur yang barat. Makanya kan hadirin Nabi kita SAW ketika Allah jelaskan tentang beliau, apa kata Allah dalam surat Al-Anbiya? Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Al-Anbiya ayat 107. Jadi Nabi SAW itu diutus sebagai rahmat. Gitu. Sebagai rahmat. Dan itulah identitas dari ilmu. Identitas dari dakwah. Makanya salah satu kultur di dunia ilmu, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu
membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi. Ilmu itu membuat sesama umat saling menyayangi, bukan saling menjatuhkan. Nah, ini prinsip dasar. Karena kalau dari awal yang terbangun adalah menjatuhkan pihak lain, maka esensi dari ilmu akan hilang. Keberkahan dari ilmu akan hilang. Dan tujuan akan berubah 180 derajat. Nanti akhirnya kita menang-menangan, jago-jagoan. Padahal bukan itu. Tujuan dari ilmu adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Itu esensi dari ilmu. Esensi dari ilmu itu menyebar kasih sayang, bukan menebar benih-benih permusuhan. Bukan itu esensi dari ilmu. Dan itu yang Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat. Dan itu dilakukan dengan sangat indah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadirin. Nah, ini pelajaran mahal bagi kita. Jadi penuntut ilmu atau yang orang-orang yang hijrah itu harus dididik dengan beberapa nilai dasar, dan di antara nilai dasar itu adalah bagaimana menyayangi orang lain, respect kepada pihak lain. Itu penting, itu dari dasar. Bagaimana kita harus hormat sama pihak lain, hormat dengan dan respect kepada pihak lain. Dan itu tidak mencegah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang perlu ditanamkan bersama-sama. Karena kalau dari awal narasinya sudah menjatuhkan, maka nggak akan pernah ketemu. Dan ilmu itu jadi gersang gitu. Padahal inti dari ilmu itu ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dengan berzikir kepada Allah tuh hati jadi tenang. Dan nama lain dari ilmu adalah zikir. Makanya dalam akhir surat At-Taubah apa kata Allah? At-Taubah 128 ya. Harisun alaikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, kata Allah tentang Nabi SAW. Azizun alaihi ma'anitum. Nabi SAW itu merasakan apa kesulitan yang dirasakan oleh umat, oleh kalian. Harisun alaikum, sangat semangat memberikan hidayah, kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat belas kasih dan penyayang kepada orang-orang beriman. Ini Nabi SAW. Ini Nabi SAW. Sangat belas kasih kepada orang-orang beriman. Dan sangat penyayang sama orang-orang yang beriman. Karena ilmu dengan rahmat itu nggak bisa dipisahkan, hadirin. Ilmu dengan rahmat tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika Nabi Khadir yang dituju oleh Nabi Musa alaihissalam, itu sekaliber Nabi Musa itu siap mencari Nabi Khadir berapapun lama perjalanannya. Itu kan luar biasa. Ulul azmi loh, top 5, 5 terbaik dari seluruh para nabi dan rasul, rela dan siap menanggalkan semuanya guna mencari sosok yang bernama Nabi Khadir. Apa sifat Nabi Khadir? Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 65, "Wajada abdan min ibadina." Dan akhirnya mereka berdua, Nabi Musa dan Yusha bin Nun, bertemu dengan hamba kami dari hamba-hamba kami, atau hamba dari hamba-hamba kami. Apa sifat sosok ini? Atainahu rahmatan min indina.
Kami berikan rahmat kasih sayang dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan dia ilmu dari sisi kami. Jadi dua, rahmat dan ilmu. Kasih sayang dan ilmu, itu poinnya. Itu yang harus dimiliki oleh hadirin sekalian atau penuntut ilmu ketika belajar. Dan itu pondasi dari awal. Jadi umatnya harus dididik bahwa pondasi ilmu itu salah satunya adalah kasih sayang, respect, menghormati gitu loh. Itu penting. Karena kalau dari awal sudah diajarkan menjatuhkan, repot ke depan. Dan akhirnya kalau kita ngeliat orang ngeremehin terus, ngelihat pihak lain rasanya ingin nyinyir aja. Kenapa? Karena pondasinya salah, inputnya itu salah. Adapun kalau kita diajarkan oleh ulama kita kasih sayang, kalaupun kita melihat orang itu salah, maka respon kita adalah gimana meluruskan dan bagaimana menyelamatkan. Makanya kan salah satu nilai dalam amar ma'ruf nahi mungkar, apa kata Nabi SAW? Unsur akhaka zaliman au madluma. Tolong saudaramu yang zalim dan terzolimi. Lalu para sahabat radhiyallahu ta'ala bertanya, ya Rasulullah, kalau nolong orang yang dizolimi kita ngerti. Udah biasa kita nolong orang yang terzolimi, artinya makna itu sudah familiar. Tapi maksudnya apa tuh? Nolong orang yang zolim, gitu loh. Gitu loh. Ada copet, tolong yang zolim. Nah ini gimana? Ada jambret, inget, tolong yang zolim. Nah gimana kita kasih red carpet, atau kita blok yang ngejar-ngejar dia, atau gimana nih caranya nih? Lalu Nabi SAW menjelaskan cara nolongnya, cegah dia dari kezolimannya. Nahi mungkar. Jadi nahi mungkar itu, spiritnya itu bukan menjatuhkan. Spiritnya itu bukan merendahkan. Spiritnya itu bukan saya di atas dan Anda di bawah. Spiritnya itu bukan saya lebih suci daripada Anda. Enggak. Bisa jadi dan sangat besar kemungkinan Anda lebih bersih, lebih bertakwa daripada saya. Hanya saja dalam kasus ini Anda salah. Dan saya tahu jawabannya, itu aja. Apakah saya lebih baik? Enggak juga, gitu loh. Enggak juga. Kan bisa dalam kehidupan demikian. Emang kalau teman kita salah, kita benar gitu ya dalam sebuah kasus, emang otomatis kita lebih bertakwa daripada teman kita? Enggak. Ya, waktu kita sekolah kan begitu juga. Gitu loh. Ujian akuntansi nih, nomor 3 kita benar, teman kita nomor 3 salah. Emang artinya nilai kita lebih bagus daripada teman kita? Enggak. Bisa jadi kita dapat dia dapat 9, kita dapat 1. Jadi dari 10 soal kita tuh cuma benar nomor 3. Dari 10 soal dia benar 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia cuma salah nomor 3 tok. Kita bener nomor 3, terus kita bisa bangga-bangga, makanya lu belajar. Kan gak begitu juga. Lu udah berapa? 1, alhamdulillah. Dapat 1, yang salah semua. Sangat mungkin terjadi itu loh. Hidup tuh gak sesimpel yang kita pikir. Nah sama aja dalam kehidupan. Kita ngelihat orang, oh salatnya salah. Kita lihat, oh ini salah. Itu apa? Landasan ilmiah, kesimpulannya kita lebih takwa daripada dia, itu loh. Mana? Jadi kadang-kadang tuh kita nggak logis dalam berpikir. Akhirnya tuh suasananya, atmosfernya itu merendahkan. Nah ini akhirnya bermasalah kita. Harusnya spiritnya itu menolong dan saling support satu dengan yang lain. Jadi enak gitu loh. Nah ini itu yang kita dambakan. Nah bagaimana caranya? Mari kita benahi dari basic, dari dasar. Spiritnya harus kasih sayang, spiritnya harus memberikan
memberikan kebaikan gitu loh, menolong dan seterusnya. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala bahwa hukuman dalam Islam itu harus dibangun dari prinsip rahmah, kasih sayang. Hukuman loh, bukan reward. Beliau lagi bicara punishment. Hukuman dalam Islam itu kalau mau berkah, mau sesuai sunnah Nabi SAW, itu harus dibangun dari prinsip kasih sayang. Gitu. Jadi bukan dendam, bukan kesal, bukan marah, bukan emosi, bukan. Ini pelajarannya bagi kita kalau kita hukum istri gitu. Ini kasih sayang atau sebel, nah itu. Kita hukum anak gitu misalnya. Ini karena kasih sayang atau sebel. Nah, makanya dari awal udah dibangun dulu nih gitu pondasinya. Jangan rendahin orang. Jangan ngeremehin orang. Jadi penuntut ilmu itu dimulai dari awal itu atmosfer yang harus dibangun dalam dirinya positif dulu gitu. Positif, terus semangat, lalu optimis gitu loh. Bicara hal-hal yang tinggi gitu. Dengan konotasi positif ya. Bukan dibangun suasana negatif dulu, jangan. Dan itulah konsep para ulama. Makanya dan ini cukup tajam loh para ulama. Karena pertama lihat hasad. Habis hasad ujub. Habis ujub lalu ria, habis ria ihtiqarun nas. Ini kan berarti sangat prinsip gitu loh. Dan terbukti ketika hal ini tidak kita perhatikan atau kita acuhkan, maka ini. Dan ini kan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana sekali lagi dalam sholat kita disuruh ikut sunnah Nabi SAW. Dalam puasa kita harus diminta ikut sunnah Nabi SAW. Dalam seluruh ibadah kita diminta ikut sunnah Nabi SAW. Dan dalam menyikapi saudara, menyikapi teman, menyikapi masyarakat, menyikapi manusia, kita pun juga diminta mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi SAW itu menebar kasih sayang, menebar rahmat, bukan menjatuhkan, nyinyir, menjelek-jelekan, menginjak-injak, membunuh karakter, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bahkan itu tadi, dan ini tidak kontradiksi dengan ketegasan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan menghukum tadi. Dan sejarah mencatat bagaimana Nabi SAW menghukum Abdullah yang minum khamar. Itu penuh dengan kasih sayang. Bagaimana Ma'iz dihukum, bagaimana Juhainah dihukum, bagaimana Gomidiyah dihukum. Itu nggak ada suasana kebencian, tuh nggak ada. Menjelek, bahkan ketika ketika ada seseorang menjatuhkan atau merendahkan Abdullah, Nabi SAW berdiri dan membela Abdullah. Padahal ini sahabat minum khamar. Nabi SAW mengatakan jangan cela beliau. Beliau mencintai Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Nabi SAW. Ketika ada orang yang merendahkan Gomidiyah atau Juhaina, apa kata Nabi SAW? Jangan cela beliau. Qattabat law wuzzi'at ala sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum. Jangan ada yang lancang menjelekkan beliau. Beliau sudah bertaubat. Yang kalau taubatnya dibagi-bagikan ke 70 warga Madinah, maka akan mengcover mereka semua. Bayangkan, subhanallah. Ini berzina jadi. Dibela sama Nabi SAW. Suasana. Tapi dihukum, ya dihukum. Bukan nggak dihukum, dihukum. Karena Nabi SAW kan tegas. Nabi SAW mengatakan, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah bintu Muhammad, anaknya Muhammad, maksudnya diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mencuri, saya yang langsung eksekusi itu, nggak usah yang lain, saya. Jadi tegas ya tegas. Tapi suasana, atmosfer, lalu vibe yang dibangun, itu bukan suasana menjatuhkan, merendahkan, menjelek-jelekan, enggak. Kalau salah-salah aja.
Nah ini yang harus dibangun. Mulai dari diri kita, lalu bangunlah dalam rumah tangga kita, bangunlah dalam keluarga kita, lalu terus ke masyarakat, ke pertemanan, ke dunia kajian, dan seterusnya. Sehingga suasana ilmu tuh benar-benar terasa berkah dan penuh dengan rahmat. Dan ini harus terus kita ulang-ulang. Karena ini bahaya laten. Bahaya laten. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seperti dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, dan manusia itu punya sisi ingin terlihat lebih dibanding yang lain. Itu salah satu sisi manusia secara umum. Ingin ingin jadi nomor satu, ingin di atas, kan begitu. Benar nggak hadirin? Kan gitu. Makanya kan di benak manusia itu nomor satu gitu loh. Makanya bahkan kan soal nomor satu, nomor dua tuh nggak dianggap gitu, karena tabiat manusia itu selalu ingin jadi yang terdepan, benar nggak? Sampai kecap nomor satu hadirin. Loh iya beneran. Emang ada kecap nomor dua? Gak ada kecap nomor dua itu loh. Semua kecap, semua branding tuh nomor satu udah. Gak ada nomor dua. Gitu. Makanya kalau di dunia olahraga, misalnya final Piala Dunia atau final apalah, tim yang kalah di final itu tetap bahagia, seneng atau sedih, nangis hadirin? Kenapa nangis sedih? Kan juara dua loh dia. Nah bagi manusia itu kalah artinya. Juara dua itu artinya kalah. Juara dua iya, tapi kalau nggak ada juara dua tuh senang, juara dua gitu. Lalu juara dua berpelukan sama juara pertama gitu, nggak ada gitu. Hadirin yang nggak pernah absen nonton final Piala Dunia, emang ada gitu yang kalah berpelukan gitu, selamat ya bro, selamat bro gitu loh. Juara satu, juara dua, brother, nggak ada begitu. Nggak, coba cari dalam sejarah, nggak ada. Insya Allah nggak ada. Karena bagi yang juara satunya selebrasi, juara duanya sedih, nangis, terkapar, tidur di itu, nggak tahu, insya Allah nggak ketiduran ya, tapi intinya dia tergeletak gitu aja. Karena bagi manusia itu kalah itu. Manusia tuh pengen jadi nomor satu. Nah, ini yang harus dijaga. Sisi manusiawi ini yang harus dijaga dan harus dipagerin dalam dunia ilmu. Karena sekali lagi salah satu cara, kan cara menjadi nomor satu kan banyak. Sama, cara jadi orang kaya kan banyak. Ada yang halal, ada yang haram, kan gitu aja. Cara menjadi nomor satu kan ada yang halal, ada yang haram. Dan diantaranya caranya ngejatuhin orang, ngerendahin orang dan seterusnya. Nah ini yang harus dipagerin gitu loh. Di dunia ilmu, nggak bisa. Dan tujuan kita lagi-lagi bukan menjadi nomor satu di dunia ilmu. Itu tujuan kita jadi ihsan, itu yang kita bahas. Jadi bertakwa, jadi hamba. Sebagaimana ucapan Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa, bukan agar jadi nomor satu. Kita harus jaga niat kita. Kita ngumpul di sini bukan untuk jadi nomor satu, untuk bertakwa, untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus dilakukan. Nah, terus harus diingatkan. Bahkan kita harus senang kalau ada saudara kita selevel dengan kita, bahkan melampaui kita, senang kita. Sebagaimana Anas bin Malik kan senang. Bahkan itu menjadi kekuatan. Makanya ketika ada Arab A'robi, kalau bahasa banyak diterima Arab Badui, itu bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi SAW balikin, mada a'datalaha. Emang Anda udah persiapan apa? Nanya-nanya hari kiamat. Kata Arab A'robi kan jujur-jujur, polos jujur gitu. Ya nggak ada sih, cuman aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama yang engkau cintai. Allahu Akbar. Itu begitu Anas mendengar itu. Apa kata Anas bin Malik? Kita nggak pernah segembira seperti kegembiraan kita mendengar sabda Nabi SAW kepada A'robi itu.
anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Lalu Anas mengatakan, Anas mengatakan bahwa, dan saya mencintai Rasulullah SAW, saya mencintai Abu Bakar As-Siddiq, saya mencintai Umar bin Khattab, dan saya berharap saya di surga dikumpulkan dengan mereka walaupun kualitas saya jauh di bawah mereka karena cinta saya kepada mereka. Allahu Akbar. Itu yang kita harapkan. Jadi ngelihat saudara kita yang punya prestasi itu harapan gitu loh. Apalagi kayak kita yang suka lucu-lucu begini gitu, yang suka khilaf, nanti habis kajian gini, ngeliat orang kok bisa istiqomah, harapan. Paling enggak kita sayang sama dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan dikumpulkan dengan dia. Walaupun kualitas ibadah kita jauh, kualitas sholat kita jauh, kualitas puasa kita jauh, kualitas ilmu kita jauh. Itu tadi. Jadi bukan dijatuhkan, bukan direndahkan, tapi justru itu aset, itu kapital kita, itu modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mungkin kita nggak bisa membanggakan sholat kita, puasa kita, zikir kita, semuanya biasa-biasa aja, ordinary aja. Tapi cinta kita kepada orang soleh atau orang yang lebih soleh dari kita, itu yang menolong kita bukan hanya masuk surga, tapi berada di surga yang sangat tinggi bersama mereka. Nah, hal-hal positif itu yang harus terus dibangun di dunia ilmu. Agar sekali lagi benar-benar mendapatkan ilmu nafi. Ini yang bisa disampaikan, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala di poin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan langsung dari teman tuli. Mereka memang senang dipanggil teman tuli ya jemaah. Jadi memang permintaan mereka, tolong panggil kami teman tuli, itu yang mereka sampaikan langsung ke kita. Setelah mengucapkan salam dan berdoa, beliau menyampaikan, mengapa dalam hidup harus menggunakan caranya Allah? Apakah tidak bisa menggunakan cara kita sendiri? Contohnya saya mengambil jalan hidup sendiri, tapi bukan berarti saya melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, sebuah kebahagiaan bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman tuli, dan semoga kita dan mereka mendapatkan ilmu nafi dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, pada dasarnya secara global dan secara umum, hidup kita itu harus mengikuti jalan Allah. Dan itulah permintaan kita setiap hari minimum 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, gitu loh. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itu jalan Allah. Jalan yang lurus. Jadi kita yang minta, gitu loh. Maka ketika kita minta di dalam sholat kita, maka kita harus jujur. Dan kita buktikan di luar sholat, gitu loh. Boleh nggak kita pakai jalan lain? Mari kita tanya langsung kepada Allah dan lihat jawaban Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan inilah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah, kata Allah. Ini satu-satunya jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, kata Allah. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Nah itu. Ikuti jalanku ini, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka kalau
Kalau kalian ngikutin jalan yang lain, maka kalian akan berpecah. Satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke utara, satu ke selatan, pecah dari jalanku. Gitu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Gitu loh. Jadi memang ini perintah Allah agar kita ngikutin jalannya Subhanahu wa ta'ala dan nggak pilih jalan-jalan lain. Nah, hadirin Allah muliakan. Nah, setelah kita menerima konsep ini, di dalam jalan Allah itu kan apa? Ketika kita udah milih jalan Allah, dalamnya itu kan banyak hal ya, gitu. Nah, secara umum kan ada hal-hal dalam jalan Allah itu yang semuanya sudah diatur dan harus ikut gitu loh. Misalnya sholat yang wajib udah diatur, sholat yang sunnah udah diatur, dan kita harus ikut gitu. Ada hal-hal yang Allah kasih kita untuk berinovasi. Allah kasih kesempatan kita untuk berkreativitas selama tidak offside dan selama tidak melanggar gitu. Makanya kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tuh lebih tahu urusan kalian. Silahkan improvisasi. Silahkan maksimal selama nggak offside. Jadi di dalam jalan Allah itu ada hal-hal yang memang udah pakem, udah baku, nggak bisa udah tak-atik. Nah itu kita tinggal ngikut aja. Ada hal-hal lain, ada bidang-bidang lain yang kita bisa berkarya dengan leluasa, kita bisa mengerjakan kreativitas kita bisa berimprovisasi selama tidak melanggar. Makanya kan kaidah fikih mengatakan al aslu fil asya ibahah. Hukum asal segala sesuatu yang non ibadah mahdhah, ibadah yang ritual yang sudah dipakemkan, itu hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah itu kita bisa pilih tuh gitu. Misalnya kita milih pekerjaan, pada dasarnya kita bebas, nggak semua harus jadi nggak harus jadi sebuah atau nggak semua harus milih satu pekerjaan tertentu, enggak, bebas. Ada mau jadi dokter silahkan, mau jadi insinyur silahkan, mau jadi dagang juga boleh, dagang macam-macam nanti gitu loh. Mau buka F&B juga boleh gitu loh. F&B kan macam-macam, dari masakan Padang, Sunda, Makassar, lalu segala macam boleh. Nah kalau yang dimaksud itu nggak keluar dari jalan Allah. Tapi secara garis besar hidup tuh harus berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tinggal perinciannya. Nah kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami, dan kalau belum paham bisa ditajamkan lagi ya di luar forum insyaallah taala. Saya rasa cukup karena sudah masuk Isya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan pahala buat jamaah sekalian, khususnya hari ini yang kita tetap hadir di tengah guyuran hujan. Dan semoga pahala kita di hari ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuk pintu surga dengan berbagi pangan. Sahabat, begitu mulia balasan pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang gemar memberi makan kepada saudara-saudaranya. Setiap makanan yang kita berikan kepada saudara yang membutuhkan pangan, semoga dapat menjadi sebab yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Ta'ala. Insya Allah, kita juga bisa berbagi pangan ke saudara-saudara lainnya, seperti fakir miskin, penuntut ilmu, dan masyarakat yang layak diberi sesuai kemaslahatan melalui program sedekah pangan.
Dana yang terkumpul insya Allah akan disalurkan dalam bentuk sembako dan makanan siap santap kepada masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia. Jadilah bagian dari program sedekah pangan, raihlah limpahan pahalanya. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening